Salam, perkenalkan nama saya Aryan Tamahamehan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masalah-masalah dalam perekonomian yang berdasarkan Undang-Undang 1945. Yang pertama, mengenai hasil analisis. Yang pertama yaitu jenis kebijakan dalam masalah perekonomian. Itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, meminimalisir defisit anggaran negara, meningkatkan laju investasi. Kasus kendala pembangunan provinsi daerah Kepulauan Riau. Secara umum, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan daerah kepulauan. Pertama, sebagian besar pulau-pulau merupakan daerah kawasan tertinggal dan banyak yang tidak berpenghuni. Kedua, keterbatasan pelayanan administrasi pemerintah, pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya, sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi, termasuk transportasi laut yang menghubungkan antara pulau kecil dan pulau besarnya. Termasuk transportasi laut yang menghubungkan antara pulau kecil dan pulau besarnya. Ketiga, terjadinya kegiatan yang tidak ramah lingkungan dan berpotensi mengancam stabilitas keamanan. Di sisi lain, potensi daerah kepulauan kecil sangat tinggi baik dari segi ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan keamanan Indonesia, terutama pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perbatasan. Sumber daya alam seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove, perikanan, dan wisata bahari yang ada di daerah kepulauan dapat menjadi aset pembangunan bagi pengembangan daerah. 5. Pasokan listrik yang belum memadai. 6. Muncul akibat besarnya potensi sumber daya yang ada di laut adalah isu kewenangan pengelolaan wilayah laut yang menjadi perhatian serius dari berbagai stakeholder. Mereka beranggapan bahwa dengan dilaksanakannya desentralisasi maka kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan yang ada dan desentralisasi maka kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan yang ada dalam ruangan lingkup wilayah mutlak berada di tangan daerah tersebut tanpa memperhatikan kepentingan daerah sekitar dan terlebih kepentingan pemerintah pusat. Yang ketiga, untuk merealisasikan maka pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan eksekutif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif harus melakukan campur tangan dan tidak langsung terhadap pemerintah daerah kepulauan. Salah satunya adalah pemerintah bersama-sama dengan DPR mengeluarkan regulasi khusus guna mempercepat pembangunan di daerah kepulauan, dan kepihakan tersebut dapat berupa bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, pemegang kekuasaan legislatif dalam bentuk rancangan undang-undang mempercepat pembangunan daerah kepulauan. Yang keempat, untuk mengevaluasi masalah-masalah dalam perekonomian yang berdasarkan Undang-Undang 1945, tahunan MPR baru selesai dan terutama menghasilkan amandemen Undang-Undang 1945. Ini tidak dianggap sebagai sebuah undang-undang yang baru, melainkan tetap Undang-Undang 1945 yang telah mengalami perubahan dan tambahan yang pada dasarnya adalah gagasan-gagasan reformasi. Dalam pembahasan baik dalam maupun di luar MPR, ada beberapa gagasan besar yang ingin dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar. Di bidang politik ingin ditambahkan gagasan-gagasan demokrasi,
politik dan pemerintah. Sedangkan di bidang ekonomi muncul berbagai gagasan-gagasan. Pertama, mengenai gagasan liberalisasi dan marketisasi sistem perekonomian. Yang kedua, memasukkan konsep-konsep etika pembangunan atau etika global seperti kebersamaan, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, aspirasi nasionalisme ekonomi yang dicerminkan dengan istilah kemandirian ekonomi dan kesatuan ekonomi nasional. Yang keempat, ide-ide mengenai kesejahteraan yang ditanggungjawabkan negara untuk mewujudkan sejalan dengan konsep negara kesejahteraan. Dalam proses diskusi mengenai Ahmad Mugyalto, terdapat dua pandangan yang bertentangan secara diametral. Pertama, yang menghendaki perubahan rumusan total pada bab kesejahteraan sosial, khususnya pasal 33 untuk diganti dengan rumusan baru. Rumusan baru itu mengarah kepada liberalisasi sistem ekonomi, khususnya meminimalkan dan memarginalkan peranan negara satu pihak dan diadopsi sistem pasar yang berkompetitif dalam globalisasi. Sejumlah ekonomi menolak asas kekeluargaan yang dianggap sudah relevan untuk diganti dengan asas lain, misalnya pasar berkeadilan atau tidaknya sistem pasar sosial. Salah satu alasan adalah bahwa asas kekeluargaan adalah orde baru telah melahirkan KKN atau korupsi, kronisme, dan nepotisme. Karena kekeluargaan telah dipraktekkan sebagai ekonomi keluarga. Kedua adalah kelompok yang menghendaki pelestarian rumusan pasal 33 maupun menyetujui tambahan ayat-ayat yang merupakan perkembangan pemikiran baru, karena dalam kenyataan pasal tersebut belum mencangkup umpamanya gagasan mengenai lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan atau hak-hak dan perlindungan konsumen dan globalisasi. Yang kelima, strategi untuk masalah ekonomi, yaitu pemerintah harus menerapkan kebijakan yang tegas untuk pembangunan di setiap daerah. Yang kedua, pemerintah harus menyediakan tempat kosong atau menyediakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran. Terakhir, memperhatikan setiap pembagian bantuan bagi masyarakat dengan secara merata